Cukup ya, cukup. Intinya itu kan. Cair. Saudara, ini pidato bagus sudah disiapkan. Saya bacakan ya. Percepatan penyelesaian pendidikan. Bosan nggak kau dengar kayak gitu? Jangankan kau, aku pun bosan. Intinya para guru, intinya adalah saudara-saudara adalah tonggak yang paling penting dalam pembangunan bangsa ini. Kita semua yang duduk di depan ini, para profesor, para menteri, menko, jenderal, kita tidak bisa di sini. Saya tidak bisa di sini kalau tidak ada guru-guru yang baik. Dan guru-guru yang baik kadang-kadang harus tegas. Karena anak-anak kita yang memang namanya anak-anak ada yang nakal. Ada yang malas. Saya boleh kasih satu pengakuan. Aku kasih pengakuan ya. Aku termasuk yang nakal dulu. Untung udah jadi presiden. Tapi memang kalau guru-guru saya dulu nggak tegas, nggak keras sama saya nggak bisa berdiri di sini. Jadi, hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Benar. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Dan ini ada fenomena. Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu, tapi kalau kurang ajar lah ini nggak beres, ini kurang ajar. Ya, kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Ditegur oleh guru dia balas, gitu. Merasa dirinya jagoan. Ada di waktu saya Menteri Pertahanan, ada sekolah yang di bawah Kementerian Pertahanan. Ada dapat laporan murid-murid yang jawab nggak sopan ke gurunya. Ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Kepala sekolahnya telepon saya bilang, gak usah ragu-ragu, mana jenderal itu, suruh menghadap saya. Aku tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga itu jenderal. Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar. Kalau bapaknya tokoh, bapaknya jenderal, bapak pemimpin, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, lebih tertib.
dukung. Guru-guru adalah masa depan Indonesia. Makanya semua anak Indonesia, saya selalu minta cintai orang tua, hormati guru. Jadi pendidikan akan kita benahi, akan kita perbaiki secara besar-besaran. Secara besar-besaran. Kita negara besar, persoalan kita besar. Kita mengejar negara-negara lain yang begitu cepat perkembangannya. Kita tidak boleh kalah. Kita ingin mengejar mereka. Untuk itu kita harus mengambil langkah-langkah yang berani. Langkah-langkah yang saya ambil antara lain adalah memilih teknologi dengan digitalisasi. Presiden aja nggak bisa ucap. Digitalisasi pembelajaran. Pembelajaran. Kita menggunakan teknologi untuk melompat. Saya mengirim layar interaktif ke semua sekolah di Republik Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Saudara-saudara sekalian, saya dapat laporan sampai tadi malam sudah sampai lebih dari 200.000 layar. Mungkin sudah mendekati 215.000 mungkin, saya tidak tahu Menteri Pendidikan ya. Tapi insya Allah akhir Desember atau awal Januari akan sampai ke seluruh 288.000 sekolah di seluruh Indonesia. Masalahnya adalah cuaca yang sangat menantang, sehingga kemungkinan pengiriman ke daerah-daerah yang susah itu agak lambat. Sekali lagi saya mohon pengertian. Tetapi saya bangga bahwa kita berusaha sampai ke pelosok-pelosok. Bisa ada video klip nggak? Pengiriman itu, layar-layar ada. Mana tim? Ini nih, bukan itu Sungi. Oh iya. Tiap ruang kelas tidak boleh ada satu desa yang tertinggal. Saudara-saudara, dan tahun depan rencana kita tambah tiap sekolah 3 layar. Satu aja bukan lagi 3. 2 layar, jadi tiap kelas harus punya layar-layar interaktif itu. Satu aja. Dan akan ada konten-konten yang sangat besar jumlahnya. Hampir semua pelajaran dari semua tingkatan akan bisa diakses oleh layar tersebut. Dan juga rencana kita akan kita lakukan dari studio terpusat. Kita akan siarkan pelajaran-pelajaran dari guru-guru yang terbaik di Indonesia. Kalau perlu kita datangkan dari luar negeri juga. Jadi semua sekolah di pelosok manapun bisa belajar bahasa Inggris dari guru
asli dari Inggris, bahasa Mandarin, guru asli Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Portugis. Kita ajarkan di semua sekolah kita, supaya nanti anak-anak kita begitu lulus, dia bisa bekerja dimanapun di bumi ini. Nanti saya langsung S1, bisa. tapi yang Nanti penting kalau jangan kamu hanya bisa ini. kejar gelar, tapi benar-benar ilmunya, pengetahuannya itu yang harus dikuasai. Soalnya 4 menit aja, 3 menit aja bisa ngirim. Pelatihan-pelatihan, terima kasih yang sudah dirintis oleh Kementerian Dikdasmen. Sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, kita ada wajib belajar 3 prastawa. Mulai dari Satu orang maju. yang belum adalah guru. Itu bisi-bisi itu. Kira-kira aspirasinya begitu, Bapak. Tahun ini akan mendapatkan PIP. Tahun ini murid-murid TK akan mendapatkan PIP 888.000 murid TK. Kebijakan itu menyiapkan mereka kalau tapi nggak bisa Sudah bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Yang kedua adalah kelompok bermain. Baik, saya kira begini, tentunya kita ingin memperhatikan semua aspirasi dan semua kepentingan, tapi tentunya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Anggaran pendidikan kita sudah yang terbesar alokasinya. Kita akan tambahkan bila perlu dan bila mampu. Ya. Masalahnya adalah saya mohon dukungan saudara-saudara. Kita harus memberantas korupsi. Saya bertekad untuk memberantas korupsi. Ya. Memang ini masalahnya. Anggaran di rongrong, markup di mana-mana. Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu. Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua, markup barang harganya 10 juta dinaikkan 150 kali. Jangan kira saya tidak tahu. Untuk setiap rupiah, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan guru-guru, untuk kepentingan perbaikan sekolah, kita butuh itu semua. Jangan mencuri uang rakyat. Terima kasih. Banyak menteri di sini. Sekarang ada digital. Rakyat, anak-anak di desa manapun bisa langsung hubungan sama saya. Yang capek aku.
Coba itu anak-anak yang ke sekolah harus nyebrang sungai tiap hari. Bayangkan itu. Nah ini. Mereka ke sekolah basah. Di sekolah mereka basah, pulang basah. Emosinya. Kuliah menikmati. Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah, dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Saudara-saudara, akibat itu video-video yang dikirim langsung ke saya sudah bentuk satuan tugas khusus darurat jembatan. Kita butuh membangun 300.000 jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil. 300.000 jembatan. Ada yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sudah kita rancang. Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri. Terpaksa saya minta Menteri Dikti untuk kerahkan semua potensinya. Mungkin semua mahasiswa di Fakultas Teknik Sipil akan saya minta terjun ke desa-desa itu untuk membangun jembatan. Saya juga minta TNI kerahkan batalan-batalan pembangunanmu untuk bantu membangun jembatan-jembatan. Kerahkan batalan-batalan senimu untuk bantu. Saya juga minta polisi juga turun. Saya minta itu kompi-kompi brimob terjunkan, bantu rakyat di desa-desa untuk atasi ini. Masalah jembatan ini menjadi prioritas karena saya tidak rela anak-anak seperti itu tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah. Jadi, hei elit-elit di Jakarta, hei kelompok orang pinter dan rakyatmu, kita atasi itu tidak dengan wacana, tidak dengan teori, tidak dengan gagasan, tidak dengan hardik-menghardik, tidak dengan maki-memaki, tidak ngenyek. Kita harus atasi jembatan itu dengan kerja nyata, pikiran nyata. Dan tiap jembatan bagaimanapun butuh sumber daya, butuh uang. Ini sedang tambah lagi pusing, Purbaya. Gak apa-apa Purbaya, pusingmu mulia untuk rakyat. Aku yang kau belum botak jadi masih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pekerjaan kalian, terima kasih pengorbanan kalian. Bersama-sama